Kalau pengetahuan itu ya informasi-informasi dari mana-mana dengan proses macam-macam yang masuk ke dalam diri kita. Makanya gambarnya titik-titik tersebar macam-macam. Kita itu kan sehari-hari mendapatkan berbagai macam pengetahuan tentang banyak hal. Ada yang kita sadari, ada yang tidak. Itu seperti kumpulan macam-macam yang kita masukkan. Nah, nanti pengetahuan-pengetahuan ini bisa jadi pengalaman, menjadi rujukan dari pengalaman. Misalnya, kita punya pengetahuan tentang rasa sakit pilek setelah banyak minum es. Nah, ini kan pengetahuan yang kemudian sumbernya adalah pengalaman, experience. Nah, di situ kemudian muncul pola. Ada garis-garisnya. Oh, setelah saya minum es, kemudian pilek. Kalau sudah pilek, biasanya saya harus banyak minum, banyak tidur, istirahat. Setelah itu 2 hari, terus pileknya mulai reda. Ini experience yang berhubungan dengan knowledge, pengetahuan. Jadi pola-pola yang kita alami sehari-hari, itu namanya kan experience. Yang itu didukung oleh pengetahuan kita. Ya, yang kita sama sekali tidak memahami berarti tidak ada knowledge di situ, ya kita tidak bisa menangkap pengetahuan itu. Ini apa sih? Apa sih itu? Belum paham ya. Dia tidak jadi experience. Experience itu ketika ada pengetahuan yang berjalin dengan yang kita alami. Nah, yang ketiga kreativitas. Kalau kreativitas gambarnya tidak rapi. Kreativitas itu mungkin pengetahuan apa atau pengalaman apa yang kita jadikan pijakan untuk melahirkan sesuatu yang baru yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan experience dan knowledge tadi. Meskipun ada juga kemungkinannya masih ada hubungannya, tapi dia ini pola baru. Sama seperti handphone yang ada kameranya atau helm yang ada sekarang ada headsetnya, atau bantal yang ada alat pijetnya, dan macam-macam. Itu kan kreativitas. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya, pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang dikembangkan untuk melahirkan sesuatu yang baru. Nah, ini namanya kreativitas. Jadi berpikir kreatif itu biasanya tidak harus tertib mengikuti aturan-aturan berpikir yang pakem seperti di berpikir kritis. Jalannya bisa macam-macam, bisa dari mana-mana. Kadang-kadang agak ngawur-ngawur sedikit, kok ya terus pas, cocok, sesuai, bisa digunakan. Itu termasuk juga jenis kreatif. Orang tidak mikir ke sana, karena kalau dipikir lempeng saja sesuai norma-norma berpikir selama ini, ya lahirnya ya lempeng saja. Seperti yang lain, tidak ada yang baru. Tapi dalam berpikir kreatif ini orang tidak lurus-lurus saja, kadang meloncat-loncat, kadang putus hubungan sama sekali, lahir sesuatu yang baru. Itu namanya berpikir kreatif. Di situ justru terletak kuncinya perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Yuk kita lanjut. Berarti apa berpikir kreatif itu? Nah, nanti ada definisi tentang berpikir kreatif, baik dia sebagai satu keterampilan, atau sebagai satu perilaku, atau sebagai proses, atau sebagai guna. Jadi, apa sih berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif adalah satu keterampilan, yaitu satu proses
yang menghasilkan ide-ide, gagasan-gagasan yang baru. Jadi kemampuan berpikir kreatif kita terbukti dengan munculnya inisiatif-inisiatif, ide-ide, gagasan-gagasan, solusi-solusi, kemungkinan-kemungkinan yang baru. Ini namanya berpikir kreatif. Jadi kalau ada orang ingin ngecek apakah dirinya kreatif atau tidak, itu parameter paling mudah adalah mampu atau tidak dia menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, solusi-solusi baru, alternatif yang belum pernah ditemukan orang sebelumnya, belum pernah muncul dalam gagasan orang lain. Ini namanya berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini membutuhkan beberapa asumsi. Yang pertama tentang perilakunya. Untuk bisa berpikir kreatif dibutuhkan orang yang punya perilaku menerima perubahan, siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan, dan fleksibel dalam pandangan. Ini perilaku orang yang berpikir kreatif. Berarti apa loh? Orang yang tidak mau menerima perubahan, orang yang tidak siap menghadapi lahirnya kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin berbeda dengan yang dia kenali, dia ketahui selama ini, atau orang yang tidak fleksibel, orang yang kaku dalam berpandangan, sulit untuk masuk ke ranah berpikir kreatif ini. Disinilah nanti letaknya, akarnya yang sering kita sebut sebagai kejumutan. Kejumutan itu kekakuan, kebekuan. Ini yang membuat satu budaya, satu peradaban tidak berkembang. Kenapa? Karena manusianya tidak mau berubah. Tidak siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan baru dan kaku dalam tata pikirnya. Menganggap bahwa yang benar ya mesti ini, cuma ini. Tidak mungkin ada yang lain. Nah, ya wis, kalau sudah perilaku berpikirnya seperti ini, tidak mungkin dia mau masuk ke ranah berpikir kreatif. Karena berpikir kreatif itu menampilkan ide-ide, gagasan-gagasan, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi prasyarat perilakunya menerima perubahan, siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan, dan fleksibel. Ini tugas kita untuk membentuk karakter kita seperti ini. Apalagi teman-teman yang masih muda-muda, yang dituntut untuk senantiasa banyak berkreasi, menghasilkan ide-ide baru, biar tidak hanya mengikut saja, biar tidak hanya jadi follower saja terhadap senior-senior, bapak ibu, nenek-neneknya dulu. Nah, itu yang perilaku ya. Kemudian ada prasyarat prosesnya. Proses yang memungkinkan terjadinya pemikiran kreatif itu adalah dibutuhkannya ruang untuk pengembangan dan kemajuan. Maksudnya apa? Tidak mungkin orang mampu dan mau berpikir kreatif kalau ruang pengembangan dan kemajuannya ditutup. Kalau orang sudah dicegat, sudahlah, tidak usah banyak usul, sudahlah, tidak usah banyak tanya, sudahlah, tidak usah mikir macam-macam, ikuti saja apa yang sudah ada. Kalau lingkungan masyarakat kita cara berpikirnya seperti ini, ruang sosial kita pendiriannya seperti ini, ya tidak akan lahir gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Berarti tidak mungkin
terjadi kemajuan-kemajuan. Untuk terjadi kemajuan kan harus ada gagasan-gagasan baru, harus ada alternatif-alternatif solusi hidup yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi kalau ruang ini sudah ditutup, ya tidak mungkin terjadi berpikir kreatif. Orang tidak boleh ngomong, orang tidak boleh usul, orang tidak boleh menyatakan ide gagasannya. Kalau menyatakan ide gagasannya yang berbeda dengan yang diyakini oleh mayoritas selama ini, dia terancam hidupnya, terancam kebebasannya, terancam kenyamanannya, dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin lahir pemikir-pemikir kreatif. Jadi itu prasyarat prosesnya. Dan yang keempat, aspek gunanya. Dari sisi guna itu manfaatnya, berpikir kreatif itu membantu kita menemukan dan memecahkan masalah lebih cepat dan lebih mudah. Mengapa sih masalah itu terjadi? Masalah itu kan terjadi karena jawaban-jawaban lama yang semula diyakini sebagai solusi ternyata tidak menyelesaikan. Di situ kan muncul masalah. Berarti apa? Orang butuh jawaban-jawaban baru, alternatif-alternatif jawaban yang baru. Disinilah kemudian penting kemampuan berpikir yang kreatif. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, berpikir kreatif itu memberi perspektif-perspektif, memberi banyak tawaran untuk dipilih, untuk membuka jalan lahirnya perubahan yang lebih baik. Kalau kita berpikir kreatif itu kan tiba-tiba muncul banyak alternatif jawaban. Bisa ini, bisa itu, bisa yang sana, bisa yang... Ada problem A, ini solusinya. Bisa ini, bisa itu, bisa yang sana, bisa yang sini. Itu kan orang banyak alternatif jawaban, tinggal milih. Kalau saya milih ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau saya milih ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, dan seterusnya. Itu kan enaknya berpikir kreatif. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan berpikir kreatif, ngertinya solusi hanya satu. Kalau ada masalah ini, dulu solusinya ini. Gimana ya caranya solusi ini bisa memecahkan masalah ini? Kita tidak memunculkan ide-ide baru, hanya macet, bulet di situ. Akhirnya kita stres berlama-lama, bingung berlama-lama, akhirnya memaksakan ideal-ideal yang tidak masuk untuk menjawab persoalan-persoalan hari ini. Akhirnya ya masalah tidak selesai, kadang-kadang malah muncul masalah baru. Jadi itulah paling tidak aspek manfaat atau guna dari berpikir kreatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang aspek metodenya, ya macam-macam sebenarnya. Daya kreatif itu tidak bisa dipatenkan. Ini loh yang bisa disebut kreatif, itu namanya saja kreatif, polanya macam-macam. Tapi ada pattern-pattern, pola-pola umum. Metode berpikir kreatif itu jenisnya bisa evolution. Evolution itu evolusi. Evolusi itu mudahnya kadang-kadang pakai bahasa ilmiah itu perubahan gradual, continuity and change. Misalnya gagasan ilmuwan siapa, kita terima, tapi kemudian kita lanjutkan. Nanti gagasan kita diterima orang, tapi dia melanjutkan versinya. Atau orang lain punya versi kebenarannya sendiri meskipun pijakannya gagasan kita. Terus begitu. Itu namanya evolution. Ada perkembangan-perkembangan. Kalau dalam dunia ilmiah sering disebut continuity and change. Melanjutkan tapi ada perubahan.
menyesuaikan dengan kondisi situasi orang yang menjalani langsung. Jadi itu namanya evolution, perubahan-perubahan ide karena ada perubahan dinamika dalam ruang dan waktu. Misalnya saya setuju Pak gagasan apalah sosialisme yang ini, tapi kalau untuk konteks Indonesia dia harus disesuaikan. Tidak cocok kalau langsung letterlek diterjemahkan di Indonesia. Yang penting kan nilai-nilai sosialnya masuk dan seterusnya. Itu namanya evolusi. Jadi ada perubahan-perubahan yang semakin lama semakin menyempurna sesuai dengan ruang dan waktunya. Jadi orang yang kaku tidak mungkin mau dengan model evolusi ini. Mungkin orang maunya pokoknya ini benar ya benar. Itu berarti tidak ada unsur kreatifnya. Yang kedua, sintesis. Kalau sintesis ini ya teman-teman mungkin sudah bisa menangkap maksudnya. Dari beberapa gagasan dikumpulkan sehingga lahir sesuatu yang baru. Biasanya orang menyebutnya sintesis itu gabungan dari tesis, antitesis. Nanti lahirnya sintesis, yaitu kalau filsafat. Tapi sintesis itu mudahnya dari gagasan-gagasan yang beragam, yang sebenarnya saling berbeda, disatukan. Ya, sintesis itu persis kayak handphone berkamera tadi, atau bantal sekaligus alat pijet, atau gantungan kunci sekaligus flash disk. Oh, itu kan gabungan-gabungan ide, gabungan gagasan. Mungkin sekarang ada sisir yang sekaligus untuk meluruskan rambut dan lain sebagainya. Itu namanya sintesis. Nah, ini ya cobalah sekali-sekali teman-teman latihan berpikir evolutif atau sintesis ini. Misalnya gagasan apa digabung dengan gagasan apa, misalnya kayak laptop ini kan gagasan buku dengan gagasan komputer, kemudian berpadu lahirlah model laptop ini. Kita menyebutnya notebook. Kalau dulu notebook itu kertas, sekarang notebook itu digital modelnya. Nah, itu namanya sintesis. Boleh teman-teman latihan kreatif untuk melihat apa, mungkin gabungan antara sandal dengan apa, ya sandal dengan sepatu jadi sepatu sandal, nanti sepatu sandal digabung dengan kaos kaki, nanti sepatu sandal yang sekaligus ada kaos kakinya kalau ditarik. Itu kan gagasan-gagasan evolutif sintesis. Itu juga jenis berpikir kreatif. Nah, kemudian ada pula model revolution. Revolution ini sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini gagasan-gagasan yang menawarkan sesuatu yang sama sekali baru. Nah, ini yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, ini butuh keahlian lebih. Kita bisa melakukan revolution. Ya, dulu di awal-awal modern ada banyak istilah yang berkonotasi revolusi. Misalnya dari peradaban serba agama di abad tengah digeser ke peradaban serba positif manusia yang mengembangkan akal dan sains dan industrinya. Muncul revolusi ilmiah, muncul revolusi industri, muncul banyak revolusi. Revolusi itu berarti sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kalau pakai solusi-solusi lama ternyata masalahnya banyak, ya sudahlah, buang saja solusi lama, kita bikin yang baru. Itu juga butuh pemikiran kreatif. Jenisnya revolusi. Ada pula yang model reapplication. Reapplication itu reapplication itu menggunakan ulang. Maksudnya apa? Memperlakukan sesuatu dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Tidak seperti
sebelumnya. Jadi mungkin dulu sesuatu itu dianggap tabu, tidak boleh, atau bermasalah secara sosial di masyarakat, sehingga harus dibuang. Tapi sekarang diambil lagi, dipakai, tapi dengan sudut pandang yang baru. Dengan pemahaman yang berbeda. Nah, kalau dipahami seperti ini, mungkin orang tidak protes lagi. Misalnya reapplication itu, dulu orang memahami sepeda itu ya alat transportasi yang mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sekarang sepeda itu banyak yang memperlakukannya tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi sarana kesehatan, alat olahraga. Bahkan ada namanya sepeda statis. Kita sepedahan sampai capek tapi tidak pindah kemana-mana, tetap di rumah saja. Bentuknya ya persis sepeda. Itu namanya reapplication. Barangnya sama, tapi sudut pandangnya, cara kita memperlakukannya sama sekali baru. Misalnya apalagi 21 atau apa loh, sinema, bioskop. Mungkin dulu orang menyikapi bioskop, sinema itu ya ingin ngerti ceritanya. Tapi sekarang kan kalau sekedar ingin ngerti ceritanya kan ya bisa dari laptop, bisa online, bisa macam-macam. Maka orang mungkin ke sinema, ke 21, ke bioskop-bioskop itu punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin menikmati 3 dimensinya, atau berdua mocok sama pacarnya, bisa macam-macam. Itu contoh reapplication. Jadi sesuatunya lama tapi diperlakukan baru dengan perspektif kekinian hari ini. Yang kelima, model-model kreatif itu yaitu changing direction. Changing direction ini adalah, kalau diterjemahkan letterlek, ya mengubah arahnya. Maksudnya changing direction itu adalah menggunakan satu ide atau satu gagasan yang semula tidak untuk itu, tapi sekarang kita pakai untuk itu. Ya wis mudahnya ginilah. Kalau teman-teman, ini contoh gampang-gampangan ya, kadang-kadang teman-teman misalnya ikut acara apa lah, jagong manten, atau acara yang satu gedung yang panas sekali, sumuk sekali. Kita merasa kepanasan di situ. Biasanya kan terus ada suguhan aqua itu. Karena saking panasnya, terus kardusnya aqua itu kita sobek, kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Loh, wong kardus itu kan tujuannya untuk bungkusnya aqua. Tapi sekarang kita pakai untuk kipas-kipas. Itu namanya changing direction. Mengubah tujuannya. Wong itu tujuannya untuk wadahnya aqua, sekarang karena terpaksa, karena sumuk, kita sobek kardusnya, kemudian kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Itu padahal fungsinya bukan kipas, tapi ya karena sumuk, ya dia sekarang kita fungsikan sebagai kipas. Ini juga salah satu jenis kreatif. Atau kita kadang-kadang di kelas, untuk teman-teman mahasiswa itu kan kadang-kadang punggungnya gatel, tapi kalau pakai tangannya tidak nyampe untuk ngukur ini. Akhirnya pulpen dipakai untuk alat untuk garuk-garuk. Itu kan definisinya pulpen itu alat tulis, tapi karena kita butuh untuk menggaruk dari alat tulis, sekarang dia jadi alat garuk. Itu namanya changing direction. Mengubah arahnya, mengganti tujuannya. Harusnya kursi, tapi kalau pas gegeran, jangan ya. Pas gegeran nanti dipakai buat ngeprok. Itu juga sebenarnya changing direction, termasuk juga kreatif berpikirnya, tapi untuk hal yang negatif. Jadi semoga bisa ditangkap maksudnya. Jadi itulah yang kelima, changing direction. Termasuk juga jenis kritis berpikir. Nah, ada lagi sebenarnya satu metode dalam rangka berpikir kreatif
untuk menemukan solusi-solusi baru, hal-hal yang baru, yang populer. Mungkin teman-teman juga sering mendengar namanya brainstorming. Brainstorming ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin ide-ide, gagasan-gagasan yang mungkin. Nggak usah peduli ini cocok apa ndak, baik apa ndak, benar apa ndak, sesuai apa ndak, masuk akal apa ndak. Pokoknya kumpulkan saja ide sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Ini namanya brainstorming. Kemudian setelah itu baru diseleksi, baru dipilih-pilih mana yang cocok, mana yang paling sesuai, ya mana yang paling relevan. Yo, rumusnya brainstorming ini ada quotes bagus yang saya bawa. The best way to have good ideas is to have lot of ideas and then throw away the bad ones. Cara terbaik untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang bagus adalah dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan atau ide, kemudian membuang yang jelek-jelek. Nah, metode semacam ini namanya brainstorm. Jadi berpikir kreatif ini kan sering dipakai untuk menemukan solusi baru, melahirkan ide-ide baru yang relevan. Nah, cara yang populer antara lain brainstorming ini. Biasanya teman-teman di organisasi, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok tertentu itu kan sering menggunakan model brainstorming ini untuk menemukan ide-ide gagasan yang baru. Biasanya dilakukan dengan cara semua orang disuruh menyampaikan ide-ide atau gagasannya. Apapun itu silahkan disampaikan. Baik atau buruk, sampaikan saja. Tidak usah mikir ini cocok apa enggak, sesuai apa enggak. Kumpulkan saja semuanya. Kalau sudah terkumpul, baru dipilih sesuai dengan standar-standar yang kita inginkan. Sampai ketemu, oh dari sekian banyak ini yang paling cocok, yang paling relevan ini. Nah itu yang diambil. Sisanya ya disisihkan. Ketemulah sesuatu yang baru, genuine, untuk mengatasi masalah, menjawab problem. Nah itu namanya brainstorming.